Nah, buat kalian yang mau pesan paketan CVT atau satuan bisa ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman. Jadi kita jual berbagai macam paketan CVT untuk semua motor matic. Di sini sebagai contoh untuk packing paketan CVT seperti ini, dan ini untuk packing satuan. Nah, kayak gini ya. Jadi kita itu bisa jual satuan atau paket. Terus kemudian di sini ada sebagai contoh nih kipas rumah hauler BTSP. Lihat kinclong banget ya. Jadi ini bukan efek dari poles, tapi ini efek dari bubutannya langsung gitu kan. Dan ini sebagai contoh kipas baja Bit Karbu nih, lihat keren ya. Jadi ini dibikin 13,5 derajat. Terus di sini juga ada sebagai contoh juga rumah haulernya ini Bit Karbu, dibikin 13,5 derajat, sudah papas sirip juga dan cowok jalur rollernya. Dan ada juga di sini mangkoknya, packingnya itu seperti ini. Jadi kita itu dipakein bubble wrap dan dus untuk rumah roller, kipas dan sebagainya gitu kan. Di sini panbel juga udah mulai ready nih untuk semua motor matic, udah mulai ready di akun Shopee atau di Tokped ADM Hilman. Jadi buat kalian yang mau pesan paketan atau satuan bisa langsung ke akun Shopee atau Tokped ADM Hilman, oke? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Adam Hilman. Di video kali ini saya mau ke Lembang, mau riding ke Lembang sama Denny dengan tampilan baru, cuman belum sempat kita review. Itu wisata barang belinya. Nanti kita review motor ininya setelah projectnya beres, karena ada project dikit lagi yang belum beres. Nanti kita coba test ride juga gitu kan. Tapi pingin ada review dulu, nah setelah review baru test ride. Oh, lampunya ayam. Ayo di sini bareng. Bawaannya meren. Baik. Ayo. Jadi sekarang itu kita Jadi sekarang itu di sini kita berempat. Ada Mang Aspak Udut, Mang Denny sama Mang Amer. Nanti di sana kita bertemu sama Mang Adi. Karena Mang Adi bukan daerah sini rumahnya ya. Ini motor masih dingin, belum diangkatin sama sekali. Wah. Bismillahirrahmanirrahim, aman. Ini Kinoy belum dicuci-cuci motornya, udah lama banget nih. Gak dipakai gitu, jarang dipakai ini motor. Wah, ada parmer juga, ini motor pada kotor, belum pada dicuci-cuci gitu kan. Dan emang di Bandung lagi musim hujan gitu. Jadi saya tuh mau ngomong gitu, mohon maaf gitu, sekarang jarang upload konten. Saya jadi lupa mau ngomong apa. Jarang upload konten karena emang sorenya itu hujan terus gitu. Saya mau konten review hujan, mau konten review hujan gitu. Jadi belum sempat konten lagi. Jadi mohon maaf gitu. Untuk sekarang itu jarang upload gitu kan. Jadi bingung gitu kalau hujan itu mau konten apa. Mau konten motovlog ya. Kalau hujan kan masa gitu mau kontennya pakai jas hujan gitu kan. Om ke kanan langsung. Beak pisan. Ayo tuh. Boleh bensin kan beak? Jadi bingung mau konten apa, mau konten review yang Denny hujan, ditambah motornya ada yang belum beres, katanya dikit lagi. Jadi kita tungguin dulu beres, baru kita konten review. Kemudian kalau misalnya ada waktu kita konten test ride. Dan motor Amer juga belum sempat saya test ride sih. Wow, ada. Motor Amer juga belum sempat saya test ride. Jadi sekarang itu speknya itu baru itu motor Amer.
apa basah. Jadi saya ngomong kekat-kekat ya, mohon maaf ya. Jadi motor Amer juga belum sempat saya test ride, mas remnya juga belum sempat saya coba gitu kan. Jadi bingung gitu. Nanti juga kalau ini yang asbak udut si K2 lagi di up project ya. Lagi up project, sama sekarang juga lagi projectin motor Beat FI. Beat FI. Nanti kalau misalnya udah beres, mau konten review ya, dibayangin test ride anjas. Nanti berarti speknya lebih gede dari si Kinoy sih. Lebih gede dari si Kinoy speknya. Jadi punya Beat FI yang dipakai buat daily, emang asalnya motornya itu udah rungkad. Rungkad, sekarang mulai diurus gitu. Mulai diurus. Jadi sekarang makanya NR pakai NMAX bapak. Nanti lah nungguin beres. Jadi banyak sih sebenarnya konten itu, review-review yang motor Vino Aresa itu yang head-on parah itu ada. Terus konten yang Beats Uci yang Sprint itu dulu, sekarang speknya udah mulai baru-baru sama tampilannya juga lebih cakep gitu. Itu nanti kita review juga gitu kan. Nantilah nunggu musim kemarau lah, agak kemarauan gitu. Kalau musim hujan gini bingung mau konten apa gitu kan. Hujan wae guys. Iya. Aya teser kabeh. Berarti orang lamun dibelah harga teser tuh helm. Lamun di HP kan. Jadi sekarang kita langsung menuju ke Mang Adi dulu mungkin ya. Nanti udah nyampe ke Mang Adi, kumpul di CK, baru kita on cam lagi di sana, oke? A few moments later. Nah, dan sekarang kita udah nyampe ke CK, mau langsung OTW ke mana berarti? Ke Wates langsung ini teh? Tapi tadi kita Ke 72 katanya ada teman Ejot. Jadi sini ada Bumblebee. Ada temannya itu siapa nggak tahu namanya, ada Mang Adi sama, wah ini suhu kita ini. Halo. Yuk kita berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Ke 72 dulu, tapi nggak akan masuk sih kayaknya, langsung gas gitu. Dari 72 di depan 72 langsung gas. Yuk duluan. Berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Wah, knalpotnya baru tuh. Ayo Jod pakai embus tapi agak keluar banget ya knalpotnya ya. Knalpotnya baru kan, asalnya pakai CLD X Monster. Sekarang pakai embus, cuman nggak tahu tipenya tipe apa itu. Wah, sekarang lampunya nyala. Ini Denny sama motor yang asbak udut yang K2 itu mirip-mirip terus warnanya gitu kan. Asalnya ungu-ungu, birunya emang selintas mirip sih. Kalau misalnya kita lihat langsung agak ada perbedaan sedikit sih, tapi kalau selewat mirip-mirip sih warnanya. Jadi kembar terus gitu, motornya keren. Udah Beat karbu, sama-sama Beat karbu gitu kan. Bahannya tadi belakangnya logor. Itu nggak tahu geol dari peleknya mungkin. Allah, udah ngabisin satu batang lagi ternyata. Nah, jadi saya bingung sekarang mau ngomongin apa gitu ke atas gitu. Jadi sebenarnya saya sering sih jalan-jalan, nggak terlalu sering sih gitu. Kayak main malam-malam ke Ciwidey gitu. Cuman nggak nge-vlog. Kalau misalnya kalian bukan lebih suka ya, suka juga dengan konten motovlog Adam Hilman, anjak Sadam Hilman gitu kan. Kalau misalnya saya main ke sini ke sana gitu, saya juga sambil konten gitu kan. Saya malasnya motovlog itu kalau misalnya saya konten motovlog itu harus pakai full face. Nah, kalau full face itu jarak pandangnya itu terlalu minim banget.
karena emang saya pribadi jarang menggunakan full face gitu kan, lebih sering menggunakan half face. Kalau misalnya jalan-jalan nih kayak ke Ciwidey gitu malam-malam dadakan gitu, saya lebih sering menggunakan helm half face, jarang menggunakan helm full face gitu. Makanya saya suka kadang males gitu kalau misalnya pakai full face gitu, kecuali kadang suka tukar pakai juga sih sama Amer. Misalnya kayak sekarang nih saya ngonten bentar kayak misalnya nih sekarang saya ngonten motovlog naik ke atas ke Lembang, turun saya suka tukar pakai helmnya sama Amer gitu. Amer pakai yang full face, saya pakai yang half face gitu. Tapi nantilah kalau misalnya kalian suka sama konten-konten motovlog Adam Hilman, kalau misalnya saya jalan-jalan gimana kemana gitu, nanti saya bikin konten motovlog gitu ya, oke? Wah, udah mulai gak relo nyupirannya, gak mau, saya mah takut. Kita mah pasukan tim belakang. Geser dulu kalau nggak mau masuk, ada mau masuk. Oh, ada lagi. Tet, lanjut. Mantap. Punten. Ada mau masuk dulu. Kita mah pasukan timpelan aja, timpelan gitu. Ada gitu. Kalau nggak salah mah ada timpelan namanya. Nggak ketang maksudnya pelan-pelan gitu. Ya tahu sendiri, kemarin ada mah penakut gitu kalau misalnya di jalan, emang di sirkuit juga sama gitu. Emang udah nggak leluasa gitu kalau misalnya kebut-kebutan gitu, ada mah. Jadi emang udah kebiasaan pelan-pelan. Jadi mau kemana-mana juga ya anjir berabet mau masuk pelan-pelan gitu. Nggak ada lampunya. Untung saya berabet tadi. Kalau misalnya saya masuk itu berbahaya sekali. Oi lur, tadi sini warung Magila nih. Keren loh tempatnya loh, gila. Kamu masuk gak jadi dong, ya Allah. Gak tahu kenapa gitu, mental saya tahu banget gitu. Susah gitu mau seselipan, kecuali kalau keluar kota. Kalau keluar kota masih rada oke sih gitu, nggak terlalu lemah-lemah amat gitu. Karena kalau misalnya keluar kotaan, saya ngambilnya waktu juga gitu kan. Wow, pada menikung mereka Brody. Oke, kita ikutin yuk. Berani sih kalau maksain gitu, tapi hati ada mah nggak ngasih gitu buat kebut-kebutan di jalan. Takutnya membahayakan nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Tadi mah iseng aja ya, mumpung sepi gitu. Ini kayak settingannya itu kurang greget ya, kenapa ya? Oh, karena mungkin ambil tenaga bawah, jadi tenaga atasnya nggak adaan gitu, tengah ke atas. Bisa jadi sih. Nah nanti ada mau konten top speed. Jadi nanti kita kontenan RR dulu, kemudian mau kontenin top speed, tapi nyupirin bawa motornya itu sama Mang Padil. Kenapa sama Padil? Karena ya tahu sendiri Adam penakut gitu kan. Adam pengen tahu gitu ke top speednya itu kena di berapa gitu. Oh kok kenapa pada nungguin kalian?
Saya lupa. Konten top speed ya. Oh, peleknya lokor. Kena muka, kena potnya. Oh, udah aman. Ayo. Oh, kayaknya ada masalah tadi motor Denny. Apa? Oli. Oh, ada rembes. Wah, ayo running. Bentar ya, tadi saya mau ngomong apa lupa. Bentar, ada trouble nih kayaknya nih motor ini nih. Bentar, saya cut dulu pembicaraannya ya. Bentar, kita cek dulu motornya ada apa ini. Nanti kita lanjut ke pembicaraan tadi gitu kan. Tadi kekat dulu kan pembicaraannya, sorry ya. Kunaon? Rembes? Wah. Kompresi. Dinu eta head dinu tutup karetnya. Keluar. Dia kesel di jalannya. Oh, masih luar. Kunaon jangan melakukan kerja rame we. Dinu naon parking? Tutup head. Eta meureun. Tapi dikasih apa barang? Selang hawa. Kerikung dikasih. Selang hawa lain. Hah? Dinu selang hawa lain muncarna. Tabung head. Heeh. Anu jalur selang hawa, bising eta coplok. Aya kunci-kunci ya urang. Lopat. Bentar, kita cut dulu karena ini olinya rembes nih. Bingung gitu mau gimana. Ternyata motor Denny ada rembes di bagian packing boring, nggak tahu packing head, kayaknya di packing head sih rembesnya itu banyak banget. Sekarang kita lanjut, jadi kayaknya motornya mau disimpan aja di pom bensin, nanti kesananya dibonceng naik ke Lembangnya gitu. Nah jadi tadi kita mau lanjut ke yang apa tadi teh, soal tentang mau top speed ya, yang mau top speed. Nah jadi nanti itu mau top speed itu dipakainya sama Mang Padil. Karena saya takut gitu kalau misalnya saya yang pakai nggak berani gitu. Saya mah 110 juga udah bener-bener takut, nggak bohong. Kalau sama Mang Padil itu berani gitu. Nah nanti kita mau coba 1 kilometer 1 kilo, terus masangin action cam di helm gitu. Jadi dipakai full nanti total sama Mang Fadil gitu. Waktu konten top speednya mau nyobain di Soreang, insya Allah di Gapura. Sambil kita NR gitu kan. Kan jarang banget kan NR ke daerah sana gitu. Bukan jarang, nggak pernah gitu kan. Kecuali kalau misalnya ke Ciwidey lewat doang. Nanti kita coba ke sana pulangnya. Cobain di arah lurusannya itu sekitar berapa ya, sampai ke ujung itu ada sekitar 1 kiloan lah ada mungkin. Nanti dicobain di top speed dapat berapa speednya gitu dengan roller yang ringan. Tapi nggak tahu sih mau pakai total berapa gram. Kalau yang ini pakai total rollernya itu 30 gram. Kata Bang Fadil katanya cobainnya nanti pakai 31 atau 32 gitu. Nanti aja lihat nanti ya gitu kan, dapat berapa top speednya gitu. Karena dia mah emang the best sih, berani pisan bawa motornya, nggak kayak saya mentalnya kayak tahu. Bau bensinnya boros brody belum juga apa-apa. Nanti juga sama yang motor Amer juga dicobain top speed, cuman yang motor Amer itu masih ada minus di knalpot itu nggak keluar gitu, kurang long gitu sih tenaganya. Kalau misalnya knalpotnya udah beli yang racing, baru nih kita coba top speed. Kalau bisa sih komen gitu, motor Amer kira-kira cocok pakai knalpot apa. Dia susah sih disuruh beli knalpot buat ngetes tenaga gitu, susah banget.
Tapi dia tenaganya pengen pol gitu, tapi beli knalpot susah itu Amer. Kenapa kau? Kalau mau kan nyobain dulu pakai knalpot racing, udah dapet tenaganya, nah baru kita balik lagi ke knalpot yang sebelumnya pakai Sugi gitu. Kalau misalnya sukanya pakai Sugi, kayak yang saya kan pakai C3 dulu. Nah udah dapat tenaganya pakai C3 ya daily pakai regulasi. Tapi ini motor emang bener-bener jarang dipakai. Ini juga motor kotor banget nih. Kotor banget. Waktu beres di Garimang juga ini cuman keluar sekali ke Ciwidey, sama sekali dibawa apel. Udah itu doang. Gak kemana-mana lagi motor saya. Nah, nanti kalau misalnya ada rezeki pengen beli lagi motor lah. Kira-kira yang cocok motor apa buat Adam gitu. Jadi pengen ada motor buat daily juga. Tapi nanti kalau misalnya ada rezeki ya kita project-projectin lagi gitu motor-motornya. Project-project tipis lah. Tapi kayaknya buat motor daily saya beli permetikan lagi sih. Beli yang second-secondan aja gitu. Buat nanti kita projectin lagi. Jadi banyak gitu project-project motor, konten di Adam Hilman gitu kan. Kan untuk sementara ini baru project yang Ginoy, project dan Vario Amer. Nanti kedepannya kita bikin project-project selanjutnya. Karena emang banyak juga yang suka gitu konten project. Dari mulai rungkat lah istilahnya, sampai ke rungkat lagi gitu. Enggak, sampai ke glow up dikit-dikit gitu. Jadi nggak usah ambil head-on lah, kita ambil modifikasi sekuat budget kita aja gitu. Nggak usah terlalu head-on. Yang penting kelihatan looknya itu enak gitu, enak buat dilihat, enak buat dipakai gitu kan. Emang nggak tahu kenapa gitu kalau misalnya konten-konten konten-konten tentang ngebangun motor gitu, ini saya suka banget gitu. Emang saya hobi gitu, kayak restorasi gitu. Ya kalau misalnya ada budget ya mungkin saya restorasian terus gitu kan. Kalau misalnya ada budget, kalau misalnya nggak ada budget ya udah gitu, mau apa yang kita restorasi ya, mau apa yang kita modifikasi gitu. Makanya kalau misalnya ada budget nih, kita konten-konten terus. Kita bikin konten-konten semenarik mungkin. Konten-konten tentang motor glow up aja. Perubahan menjadi glow up dikit-dikit lah. Kayak motor Amel kan udah lumayan good lah. Kelihatannya udah cakep gitu. Udah enak, apalagi Amel udah borap gitu kan. Ini motor Mang Ade lihat, udah ganti warna lagi aja, jadi warna kuning. Dia kemarin terakhir warna biru kita review ya, terus ubah ke warna hitam, sekarang ubah lagi ke warna kuning. Gila, repaint terus, bodinya banyak. Udah mulai kerasa hawa-hawa dinginnya nih. Ini mau masuk ke daerah 72. Di depan itu ngerasa area. Jadi kita mau ke atas ke Lembang, Tangkuban Perahu yang nggak tahu. Kita mau ngopi di sana. Ini kayaknya ada guludu-guludu, apakah akan terjadi hujan di sini? Mari kita lihat. Wah, 125 jet gila. Wah, itu motor Sultan gila. Keren anjir. Alam gelap tuh bos. Saya lebih suka lihat 125 jet, itu keren sekali itu, warnanya lagi kuning, keren. Oh, itu motor mahal tuh. Nah, itu dia motor mahal. Keren ya, gila. Kalau selewat sih bodinya mirip-mirip kayak F1 kalau selewat kita kalau ngelihat dari jauh.
Saya kira juga tadi F1, ternyata bukan. Itu motornya itu mantap, motor cakep, motor mahal. Mau ke siapa? Jawa. Ayo si Jawa. Si Aji. Ayo ke sana. Ayo atuh. Ayo dah. Ayo atuh. Kunaon sih ya? Tadi ada 125 jet. Iya, anjing. Motor mahal. Mulus pisan. Tadi ada motor mahalnya. Tahun 125 jet. anu kaneng. Anjing itu cakep sekali itu motor. Langsung insecure anjing lihat motor gitu mah. Hawa-hawanya udah mulai kerasa nih, dingin-dingin nih. Lembang, nyatanya nyegerin. Ya ada nih kasihannya di bawah motor. Amer ini dibonceng. Dibonceng sama Denny mah kayak mau dibawa mati. Ya misalnya barbar lah udah, nggak ada obat. Asma Kudus pakai airbag bapak. Kita lihat tikung-tikung. Wah gila, Asma Kudus tikung di sana. Terus menikung aja. Gila, pakai airbag bapak ini. Rungkat sayang. Wah kita ikutin terus. Ternyata masih barbar. Bannya udah bukan standar sih, makanya berani belok-belok gitu. Nggak tahu nih kalau misalnya motornya masih bannya standar gitu. Bar ini dingin parah nih. Wah ini kayaknya mau hujan ya. Oi, jangan dulu hujan atau Brody. Ini gimana ini kalau hujan ini ceritanya ini? Kata Asma Kudus standar warning ngeyel. Nah, yellow. Ini motornya belum nyala yang bit karbonnya. Yang kemarin waktu pulang dari kiriman nggak ada trouble, nggak tahu apa. Jebol mungkin mau di upgrade spek, anjas upgrade spek gitu kan. Aduh asli ini mah nggak bohong tiris. Ini saya belum ganti oli loh. Apa-apa lah, kita gaskeun aja celek. Wuhuu. Asma Kudus ternyata masih barbar pakai NMAX euy. Apalagi pakai pit karbu, mengerikan bawa motornya. Wah. Baik ini
mesin belum saya kerasin loh. Saya kerasin dulu ya biar enakan gitu. Lupa wae mau ngerasin komputer teh. Sama sok depan mau di ribon lagi ya biar enakan gitu. Takutnya dibawa ke Gerimang lagi, soalnya emang motor di rumah juga jarang kepake gitu. Kenapa pada mengerikan gini bawa motornya, oi? Gak nyantuy gitu. Awas, awas, awas. Ah, ada nggak masuk. Keringanan lah pakai 30. Terbang anjir. Terbang tadi saya. Itu masih ketahan gitu sama setang. Kalau misalnya nggak ketahan sama setang, itu udah wajib sih kalau mesin ini. Aduh ya Allah, kenapa saya lupa terus. Padahal ini kemarin motor yang dipakai gitu kan. Waktu dipakai ingat gitu, kenapa kau? Tiris ya Allah. Kita cek OC. Oh, berfungsi dengan baik. Ini banyak yang komen sih OC di sini katanya anginnya nggak masuk. Ya kalau misalnya kita lihat dari pandangan sih emang kurang maksimal gitu, kurangnya pakai banget gitu. Tapi yang saya rasain ya, oil cooler saya simpan di sini itu emang benar kerasa gitu. Ini saya pegang aja dingin gitu, nggak terlalu panas-panas amat karena kan si olinya ada keluar dulu sebentar, kemudian masuk lagi gitu. Ya lumayan lah gitu. Soalnya kalau motor daily mau bobok depan nih ya, kalau misalnya ini dibobok di depan gitu, disimpan di depan, kemudian dikasih lubang kayak gitu kan otomatis kalau misalnya hujan ceret kan masuk gitu air. Ini kan motor daily gitu kan, bukan motor buat bukan motor apa ya, bukan motor buat race atau buat latihan gitu. Kalau misalnya buat motor latihan nih cocok disimpan di depan, oke banget gitu kan. Ada kok juga yang komen saya bodoh gitu. Kenapa harus bodoh gitu kan? Ini motor saya jadi ya gimana saya gitu. Kalau motor Anda saya bikin begini, nah baru kau sebut bodoh itu nggak apa-apa. Ini motor saya, kenapa kau kenaun sih ya? Tapi yang saya rasain masih berfungsi sih. Masih agak kerasa enak dingin-dingin gitu, cepat dinginnya gitu. Kalau misalnya motor berhenti pakai jalan, terus kemudian saya simpan nih beberapa menit, udah mulai dingin biasa lagi gitu. Karena emang masih ada hawa angin masuk gitu, walaupun nggak maksimal. Jadi nggak usah menghujat motor orang lain, mereka punya kebahagiaannya masing-masing, mereka punya pemikirannya masing-masing, motornya mau kayak gimana gitu kan. Banyak juga sih yang komen tentang motor orang kayak gini, motor ini kayak gini, ya terserah mereka, itu motor-motor mereka. Selagi mereka nggak modifikasi, nggak merugikan orang lain, ya fine-fine aja gitu. Kalau ini saya merugikan, saya jujur ini merugikan pakai knalpot racing. Sebenarnya saya jarang pakai knalpot racing. Kalau misalnya NR pakai knalpot racing biar lebih enak gitu. Soalnya jarang juga dipakai di knalpot. Kalau misalnya buat daily pakai jalan-jalan nih, saya lebih sering menggunakan knalpot regulasi dibanding knalpot CLD C3 ini. Emang tiap hari pakai regulasi sih, pakai C3 nggak pernah. Takut kena tilang, nanti digeprek lagi. Tapi udah minusan sih sekarang knalpotnya.
sangat tiris. Spontannya licin banget loh. Enakeun asli, nggak berat-berat amat gitu tuh, dang langsung enak banget sumpah, ke spontannya nggak bohong ya. No endorse ini mah, no endorse. Pokoknya buat kalian misalnya yang tentang bertanya mau beli part ini beli part itu, saya biasanya simpan di deskripsi setiap link pembelian apapun. Misalnya saya contoh nih lagi motovlog gini, saya action cam menggunakan apa, kemudian apa di spion saya menggunakan apa, gas spontan apa, itu saya simpan linknya itu di deskripsi. Biasanya kalian cek aja, pokoknya buat beli apapun itu kalian bisa cek aja langsung linknya itu ke deskripsi, supaya kalau misalnya kalau di komen satu-satu saya nyimpan link di komentar itu akan bisa diklik kalau nggak salah ya. Jadi saya simpannya itu di deskripsi biar kalian mudah mencarinya, nggak ribet juga gitu kan. Tinggal kalian baca aja itu di deskripsi awalnya itu, depannya itu apa gitu kan. Jadi saya kasih judul dulu depannya, udah dikasih judul, kemudian kita kasih linknya seperti itu Brody. Oke. Nih bentar lagi saya nyampe nih, tinggal nyari tempat ngopi. Bensin saya udah mulai boros. Timing kuda. Nah, kita udah nyampe ya. Jadi kita ngopi dulu, kalau misalnya kita nggak capek nih Adam, nggak capek motovlog, nanti pulangnya insya Allah motovlog lagi, oke? Jadi ditunggu aja di video selanjutnya. Kalau misalnya jadi nge-vlog lagi, pulangnya dibikin 2 konten aja, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ditunggu video selanjutnya, oke? Bye-bye.